Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menuju ke Bromo, yaitu di Probolinggo atau Lumajang. Oke. Ini ada Pak. Jadi berapa? Nanti habis Isya, jadi kita nunggu Isya sekalian berangkat. Nanti mungkin di sana kita nyari hotel merah putih. Kalau nggak gitu ya losmen yang murah lah. Yang penting bisa dimasuki 7 orang. Untuk wah, Pak kan. Coba dilihat ini yang prepare, masih prepare. Jadi datang putih Pak. Nggak bisa berkata-kata. Makan dulu. Kita masih di dekat masih habis makan. Nanti kita berangkat sekitar pukul 19.30-an. Kita menuju Bromo. Apa namanya? Geraju sepeda 5 di Rolo, sepeda 6 yang satu boncengan, jadi ada 7 orang. Bismillah, kita berangkat. Oke, kita sudah mau berangkat. Ini ada Pak Widi, itu di sana Pak Agus, tuh Mister siap. Ada Mas Arif, ini Pak Rian, Pak Abdi, oh ini Pak Bambang. Oh ini Pak Bambang. Say hello. Oke. Halo. Pak Agus. Pak Abdi. Oke. Bismillah, kita berangkat. Kita berangkat sekitar pukul 19.30 dengan 6 kendaraan dan 7 orang, jadi ada yang boncengan. Kali ini kita menyempatkan untuk mengisi bensin dan juga mengisi angin ban kendaraan. Karena perjalanan yang cukup jauh, maka semuanya harus proper. Kebetulan karena malam hari waktu banyak orang pulang kerja, jadi jalanan cukup ramai, bahkan sampai masuk ke wilayah Surabaya. Ini juga padat merayap, dan akhirnya kita jadi terpisah dan kita bertemu lagi di sekitaran Pom Margomulyo. Selain itu kita juga putuskan untuk berhenti memakai mantel karena hujan, dan ada satu anggota kita yang hilang, yaitu Mas Arif, sehingga kita janjian nanti akan ketemu di Pom Tanggulangin Sidoarjo. Oke, ini kita tadi terpisah di banyak tempat ya. Aku sebadengin hari paling nang kene wis ngono Pak. Liane lho, Ini tapi terus Pak, kecipratan Pak. Hah? Tapi kecipratan. Pak Bambang sedang di mana sekarang? Ya, ini sudah berada di Candi Sidoarjo. Mau kemana Pak? Mau mendingin-dinginkan pikiran karena PMM. iya panas karena PMM. ini mau kawalane. Sampai kita. Aku bocor di panel dia. Paling Flyover. Ngibrit paling arek paling nang kono aku ngono. Lincah nang Margomulyo macetno. Ini liane lho. Akhirnya kita melanjutkan perjalanan menuju ke Probolinggo melalui jalur Pantura. Jalanan cukup lumayan ramai dan kebetulan tidak hujan. Lah iki bumbuan terus lho. Oke, kita sudah sampai di mana ini? Sekitaran Probolinggo.
Oh iya, tadi sana alun-alun Probolinggo masih Pasuruan. Kita alun-alun Pasuruan. Probolinggo ini. Iki lho Probolinggo, Pak. Pasuruan, Pak. Pasuruan ta? Juga ono alamate kok. Gak ono. Gak ono. Oh iya Kabupaten Pasuruan. Pangkat kota Pasuruan. Kita sedikit terpencar tadi dan sekarang sudah ketemu di segini. Bentar lagi kita masih jauh. Hah? Kurang 1 jam 14 menit. Berapa kilo? Jauh lah. 56 kilo lagi. Berapa? 50 kilo. 56 kilo. Kita berhenti di sebuah pom di Probolinggo untuk ngisi bensin, ke toilet dan juga istirahat sebentar. Karena kita memang tidak buru-buru ya, jadi capek kita istirahat. Dan ini juga beberapa teman-teman untuk membeli makanan ringan seperti pentol dan sejenisnya. Oke, kita mau lanjut lagi ini sekitar jam 12-an. Kamu wis tengok no toilet. Tadi gini sih. Kita memasuki wilayah Probolinggo, kemudian kita belok kanan melalui jalur Tongas. Memasuki jalur arah ke Bromo cukup sepi dan jalannya cukup mulus. Namun kita juga harus berhati-hati karena kita nggak hafal medan, banyak tikungan dan juga banyak spot-spot yang masih minim penerangan sehingga lampu kendaraan kita cukup diandalkan di sini. Mendekati kawasan Bromo mulai nampak jeep-jeep warga atau jeep untuk wisatawan dan juga mulai nampak banyak tempat istirahat seperti warung atau tempat makan. Namun kita terus melanjutkan perjalanan karena tujuan kita adalah mencapai daerah atau wilayah yang sangat dekat dengan pintu masuk ke kawasan Gunung Bromo itu sendiri. Kita sudah sampai di Bromo dan ini dingin. Kita berhenti sejenak untuk membeli kerbus dari penjual yang berkeliling dan menghampiri kita untuk menawarkan dagangannya. Kita beli kerbus dan juga sarung tangan. Setelah itu kita lanjut untuk mencari penginapan. Kamu fokus. Halo. Kita sudah sampai di mana ini? Di Bromo. Bromo. Oh iya, ini bapaknya mau ngantar kita ke apa? Kita lihat dulu tempatnya. Kita masih mencari-cari hotel, bukan hotel sih. Kita mencari tempat penginapan atau homestay yang tepat, baik dari harganya maupun tempatnya. Karena kita cari yang terjangkau tapi ada kompornya biar bisa bikin kopi sama mie. Itu sih permintaan teman-teman, sehingga kita agak muter-muter, kita milih-milih nyari pas ya. Bagaimana Pak Bambang? Dingin. Pirang jam iki mas sepedaan. Oh, bisa jampi gitu. 7:30 sampai jam 2. Buk. Sedino dhewe iki. Mangel. Tiba-tiba pilek saja. Bagus. Pak Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah dapat penginapan dan dingin sekali. Kita belum tidur dari siang, habis kerja langsung berangkat bersama teman-teman. Ono sing lagi mari khotbah langsung budal iki belum mari khotbah langsung budal. Ustadz Bambang namanya. Iya. Ya. Mari khotbah langsung budal. Kopi. Jolo di Kopi ini bisa dong. ceritanya. Sekarang Iya, status.
kita sudah sampai di helmnya cok. Pak Ustadz ini. Iya. Tadi siang habis Jumatan. Akhirnya kita dapat penginapan yang cukup pas buat kita, di mana parkir kendaraan yang agak sempit masuk ke belakang, tetapi tidak masalah, sepertinya cukup aman ya di wilayah sini. Karena sebelum kita masuk ke sini tadi kita sudah membayar biaya masuk, berarti keluar masuk dari sini pasti lebih terawasi. Jadi kendaraan kita parkir di luar, kemudian kita bisa melihat-lihat pemandangan nanti kalau pagi. Sekarang nggak kelihatan apa-apa ya. Nah, kita ini sedang parkir ini. Setelah ini kita tidur, terus nanti jangan salahkan ada gergaji, kemudian ada ono apa mana sih bisa kerak ngono apa? Guru terus kerak gergaji mesin. Emang dari traktor. Di sini karena sini Nggih, matur nuwun. Nggih. Bebas. Pengen? Langsung mulai terus. Gimana ini bos? Atau ngopi kan ngopi langsung mulai terus. Nah aku ini banget keturun lagi lihat malam lihat bayang aku sepeda. Masa apa, Pak? Odol. Kopi, oh gelasnya kurang Pak. Gantian lah. Kalau China. Oke, kita sudah geluntung. Mantap bos. Buas. Mene bakaran. Sekali dewe-dewe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pagi ini di mana, Pak? Di Bromo ya. Ini. Ya, tempatnya seperti ini ya. Ini view-nya bagus sekali dari sini. Ya Allah, alhamdulillah. Ya. Ini sana ada gunung semua sih sini. Nggak tahu Bromonya yang sebelah mana. Kita belum berkeliling ya, baru bangun. Waduh mepol. Terus di atas itu masih ada apa namanya? Masih ada rumah lagi di sana. Ya. Nanti kita akan cari nasi pecel lah di sana ya. Nasi pecel. Yang lain, Oke, nanti kita lanjut aja. Oke, keep. Bungkus sih ben gak luwe. Cuman kok cara paling enak itu kompornya nang di kono. Jadi beluk itu sok langsung metu. Tepak Pak, tempat cuci di kono. Kono iki tepak. Ya di rumah Kayak kapal pecah. Ini vilanya kita. Nah itu jeep sewaan ya.
Oke, kita mau lanjut untuk ke padang pasir. Ya, sekitar pukul 8 kita kemudian berangkat menuju ke padang pasir Bromo, dan kita membawa barang secukupnya, tetapi kita tetap pakai jaket karena selain dingin tapi juga panas ya, karena di sana nggak ada pohon atau sesuatu yang buat kita berteduh. Nah, ini kita di cek terakhir, yaitu sebelum masuk ke wilayah kawasan gunungnya. Dan ini kita harus transfer, jadi tidak bisa cash ya. Jadi kebetulan ada yang bisa m-banking. Kita bawa tiger, gereng-gereng tadi semalam. Dan akhirnya kita lanjut menuju ke turunan, yaitu kita akan turun menuju ke lautan pasir, karena di Bromo ini memang ciri khasnya adalah lautan pasir ya. Nanti kita coba, dan saya juga penasaran kenapa sering di medsos atau di berita itu banyak kendaraan mogok. Nah, kita ini ya, meskipun kita sifatnya berlibur, tapi di sini kita tidak terlalu banyak jumpa orang ya. Apa mungkin karena hari Sabtu sehingga wisatawan nggak terlalu banyak. Mungkin besok ya, hari Minggu, banyak orang touring ke sini atau sewa jeep. Dari sini sudah mulai tampak Gunung Bathok dan juga Gunung Bromo. Jadi Gunung Bathok ini saya anggap anakannya ya, karena muncul di sampingnya, tetapi masih belum aktif ya, jadi masih belum ada lubang kawahnya, dan makanya disebut Gunung Bathok, setahu saya sih begitu. Dan ini kita masih turunan terus, dan nanti di depan kita akan bertukar tempat, yang bawa handycam itu ikut saya. Nah, yang lain ini kebetulan motornya beda-beda ya, nggak semuanya untuk dual purpose. Sekedar tips untuk teman-teman yang bawa sepeda motor matic atau apapun, pastikan remnya pakem dan juga olinya sudah diganti dari tempat asal ya. Jadi ketika kesini motor dalam keadaan sehat, dan kemungkinan untuk mogok itu jadi sangat kecil. Dari sini kita menuju ke lautan pasir, dan kebetulan karena ini musim penghujan, jadi pasirnya tidak terlalu lembut ya, jadi masih terasa keras. Nah, ini menjawab pertanyaan saya, kenapa banyak kendaraan yang mogok di sini atau mungkin terjebak. Sebenarnya itu karena mereka tidak melalui jalur yang umum, jadi membuat jalur sendiri sehingga terjebak pada pasir yang lembut. Nah, di rombongan kita ini ada Honda ADV yang memang dual purpose bannya. Yang lain ini adalah motor untuk jalan raya semua, bannya itu tipe jalan aspal, jadi tidak cocok di sini. Kita sudah sampai di pokoknya pasir-pasir Bromo. Ternyata seperti ini kondisinya. Saya baru bisa nyampe ke sini. Pertama kali ke sini, guys. Pertama kali. Zaman kuliah nggak pernah. Udah lulus kuliah juga enggak. Aduh, Sama, saya juga baru. bagaimana dengan Pak Agus? Baru pertama kali ini. Usia berapa, Pak? Saya usia 43, baru pertama kali ini. Di kalayanae, di Sianana. Di sana, isin jane. Oke. Nah, itu di sana ada CC. Nah, itu ada. Nah, di depan kita itu adalah Gunung Bromo yang ada kepulan asapnya, dan satunya Gunung Bathok. Ya, mungkin ini anakannya lah. Jadi tumbuh di sampingnya gitu. Nah, itu yang hijau-hijau itu berarti yang aman, yang tidak kena kebakaran kemarin.
Dan yang kena terbakar itu kayaknya sebelah sana ya, sebelah kanan itu ya. Tapi kita tidak nyampe ke situ nanti. Kita juga periksa kondisi pasirnya. Ini pasir vulkanik mestinya ya. Jadi warnanya hitam abu-abu begitu dan tidak terlalu lembut juga sebenarnya. Kemudian udaranya juga kerasa agak panas ya, mungkin karena abu vulkanik itu terus terik siang hari. Setelah beberapa kali kita ngambil foto, kita juga mengambil foto bersama teman-teman ya. Ini kemudian yang akan kita cetak nanti. Paling tidak kita ada kenangan lah dari sini. Kita beranjak menuju ke, kalau tidak salah, sebelah timur ya. Dan ini jalanannya juga cukup mulus, tetapi kerasa agak menggelincir begitu. Tampak teman-teman yang lain juga tidak terlalu ngebut karena menikmati pemandangan. Di sini kita juga menikmati pemandangan, yaitu banyak kendaraan off-road atau motocross yang lalu lalang. Jeep pariwisata juga banyak terparkir. Selain itu kita juga bisa melihat jeep merah yang biasanya sering dibuat postingan. Di sini pemandangannya cukup luas dan sebenarnya masih banyak tempat yang akan kita eksplor, tetapi karena waktu yang sangat mepet maka kita tidak sampai memutari gunung. Tampak itu adalah Gunung Batok yang selama ini saya kira itulah Gunung Bromo. Ternyata yang sebelah sini. Nah, itu kelihatan kawahnya besar dan tertutup mendung atau kepulan asap ya. Nampak beberapa pemotor menggunakan motocross, ada juga yang pakai CB. Terus ada juga dari bapak-bapak TNI mungkin ngecek lokasi ya. Muter-muter di sini memang sangat tidak terasa menghabiskan waktu ya, karena memang luas sekali dan juga tidak membosankan. Dari sini kita beranjak menuju ke sisi sebelah mana ya, sebelah barat mungkin. Nah, di sebelah barat kita mencari warung kopi sebenarnya. Nah, di sebelah depan itu tampak Pak Agus yang kesulitan untuk mengendarai. Nah, itu kakinya sampai turun menyeimbangkan kendaraan. Sebenarnya Pak Widi ini ikut Pak Agus, tapi karena ya khawatir nanti terjebak, jadi diikutkan saya. Karena kebetulan rodanya kan lingkarnya lebih besar Tiger ya daripada Vario. Di sini saya juga melihat jeep yang lalu lalang dan terpikir kapan bisa pakai jeep. Nah, ini di depan Pak Vian sedang menunggu. Ya, kita berhenti sejenak untuk menunggu teman-teman. Dari pengalaman sebentar di sini sedikit bisa saya simpulkan, ada Honda ADV yang dipakai Mas Arif itu nggak mau jalan. Itu sepertinya karena bobotnya kurang, sehingga meskipun dia dual purpose, tetapi karena tekanan ban belakang kurang, akhirnya dia seperti berputar tanpa beban, sehingga menyebabkan ban jadi tenggelam makin dalam. Itu yang terjadi di kasusnya ATV Mas Arif itu. Meskipun kita semua juga merasakan hal yang sama, tetapi tidak terlalu parah karena mungkin kondisi kendaraan yang berbeda-beda. Di beberapa titik tampak juga ada bekas orang jatuh, biasanya karena mungkin terlalu ngebut atau mungkin baru pertama kali ke sini. Tentu tidak bisa disamakan dengan warga yang lalu lalang, mungkin mencari rumput atau mungkin
penjual-penjual yang sudah terbiasa berlalu lalang di sekitar sini. Pemandangan siang ini cukup teduh, tetapi terasa agak menyengat ya dari sinar matahari, meskipun ada mendung. Dan bisa teman-teman lihat itu ada kayak kabut di depan, dan juga beberapa titik gunung itu tidak terlihat karena tertutup oleh kabut, atau mungkin mendung sebenarnya itu ya, karena kalau kabut itu bisa lebih merata. Jadi ini yang kita lihat kalau dari dataran rendah ke atas gunung itu ada mendung, yaitu kalau di gunung ya nampaknya ya seperti itu posisinya, seperti kita nyebutnya kabut. Nah itu mendung-mendungnya. Ya, di depan kita tampak Mas Arif dan juga Pak Bambang serta rekan-rekan yang lain. Jadi ADV ini motornya cukup lebar ya yang depan itu, meskipun dia sudah dual purpose, tetapi mungkin handlingnya agak susah mungkin, karena sebenarnya di sini karena pasirnya cukup lembutnya, bagian atas itu tipis. Di sebelah kiri kita ada tiang-tiang pancang atau patok-patok cor-coran itu. Nah itu pembatas, jadi kita diharapkan tidak masuk ke situ sepertinya, atau mungkin batas ya, agar banyak warga yang tidak masuk ke situ. Jadi untuk jalanannya kita turut di sebelah sini saja. Kelihatan sekali bekas kendaraan dan bukan ya. Jadi saran untuk teman-teman ketika ke Bromo, usahakan tetap lewat jalur kendaraan, jadi biar tidak terjebak dalam pasir. Resikonya kalau sudah mogok repot kalau di sini ya. Selain itu kita tetap tidak boleh ceroboh ketika berkendara di jalanan seperti ini, karena tentu akan sangat berbahaya apabila terjatuh dalam kecepatan tinggi. Nah ini tampak Honda Beat juga bisa lancar di sini, Vixen. Kita di sini berhenti untuk melihat titik warung kopi, ya. Tetapi sepertinya kita harus memutar lebih jauh lagi, menyusuri tiang-tiang ini ya. Ini bekasnya jeep, bekasnya sepeda motor lewat sini semua. Di sebelah kiri itu ada apa ya, tumbuhan ilalang-ilalang, rumput-rumput liar, dan nampak juga beberapa pohon yang agak tinggi itu. Jadi mungkin bisa digunakan untuk berteduh. Terus kita di sini tidak banyak melihat binatang ya, misalkan contohlah ular, garangan, itu bukan tidak banyak, tapi tidak ada. Ada pun hanya kuda yang memang diperuntukkan untuk wisatawan di sini. Nah itu sebelah kanan adalah gunung yang kita lihat tadi pagi ketika bangun tidur ya, sepertinya sebelah kanan itu. Nah kita akan menuju ke sebelah sisinya Gunung Batok itu untuk mencari warung kopi. Sebenarnya banyak kerumunan ya di kejauhan, tapi di kamera tidak nampak. Ini di kejauhan nampak sekali banyak kendaraan parkir, dan juga kelihatan ada bangunan-bangunan kecil ya. Mestinya kita bisa memutari gunung ini, tetapi karena waktu yang tidak cukup, kita hanya berhenti sampai di sini untuk mencari warung kopi. Kalau tidak salah di sebelah kiri itu adalah jembatan kaca, cuma nggak terlihat ya. Nah kita bersihkan dulu kamera action atau kamera helm, karena kena pasir sehingga sepertinya perlu dibersihkan. Dan kamera helm yang saya rekomendasikan tentu paling tidak GoPro ya, untuk ekstra lebar dan juga stabilisernya bagus. Ini yang saya pakai adalah tipe B Pro, yaitu tipe yang biasa, harga 1.300.000-an sampai 1,5 juta. Ada stabilisernya, tetapi ketika stabilisernya hidup maka view-nya tidak terlalu lebar. Nah ini teman-teman sudah berkumpul semua, kemudian kita melanjutkan untuk menuju ke warung kopi.
yang tidak jauh dari tempat kita berhenti. Nah, ini dia warungnya, dan nanti kita akan menuju ke salah satu warung yang ya sembarang lah, yang penting tempatnya cukup untuk kita semua. Nah, itu ada satu warung yang nampaknya cukup untuk kita semua. Kebetulan kita ada 7 orang kan. Nah, kita berhenti di sebelahnya Gunung Batok ini. Nah, ini mungkin kalau sore di sini asik mungkin ya, atau malam hari saya tidak tahu malam hari boleh turun ke sini atau enggak. Nggak sempat bertanya sih ke tadi. Nah, ini teman-teman mempertimbangkan untuk naik ke kawah, tapi rasanya kok awang-awangan ya, karena waktunya juga mepet. Jadi kita putuskan untuk berhenti ngopi saja. Dan ini dia fotonya. Oh ya, rekomendasi ketika kesini paling enggak bawa sarung tangan dan juga penutup kepala. Tapi kalau enggak punya bisa bawa dari rumah, karena kalau malam sangat dingin sekali, terutama yang enggak terbiasa ke gunung. Dan kita terbiasanya di daerah panas soalnya, jadi kesini kita cukup kedinginan. Nah, selepas ngopi kita lanjutkan untuk menyusuri jalanan berpasir ini, dan itulah Gunung Batok dan Gunung Bromo ya. Nah, kita lanjutkan perjalanan. Di situ tampak ada Pak Bambang. Nah, ada yang mendahului itu bawa dagangan tadi, itu cukup ahli ya. Nah, di sini kamera kita sebenarnya settingannya auto, tetapi di sini tampak terlalu gelap ya. Nah, ini tempat yang subur itu, yang masih banyak pohon, itu di baliknya itu adalah pintu masuknya tadi, dan tempat kita turun tadi itu yang banyak pohon-pohon itu sebelah kiri itu. Dan kalau sebelah kanan tampaknya lebih gersang ya, mungkin lebih ke kanan lagi itu yang terkena kemarin ada kebakaran itu. Dan ini tampak Pak Agus ya, menyeimbangkan kendaraannya, karena pasir di sini cukup bikin tergelincir ya, bahkan kalau tidak hati-hati kita bisa terpelanting karena ban depan bisa terperosok atau terseok. Nah, selain itu saran lagi ketika ke tempat ini paling tidak bensin harus cukup ya, jangan sampai bensinnya nanggung, karena sepertinya di sini bawah sini tidak ada yang jual bensin. Jadi jangan sampai di bawah sini kita kehabisan bensin ya. Nah, itu nanti akan jadi problem sendiri. Nah, ini perjalanan masih membuat kita kesulitan karena ini licin ya, kayak tergelincir. Jadi atasnya pasirnya lembut, tetapi di dalamnya itu kayak keras ya, padat gitu. Mungkin kalau lebih lama kemarau ya, itu bisa lebih lembut lagi di sini, dan itu yang menyebabkan banyak motor terjebak. Dan ketika motor terjebak di daerah sini bisa dipastikan nanti lama-lama dia mogok, karena kalau sudah terjebak dan gas dipantang terus, maka akan membuat kampas kopling rontok, atau mungkin kalau matic bisa fan belnya yang habis. Nah, itu dia Gunung Bromonya dan Gunung Batok, atau mungkin namanya ada yang lain selain Gunung Batok, tolong saya dikoreksi ya. Kebetulan saya lihat di salah satu media itu menyebutnya Gunung Batok gitu. Nah, itu yang ada kepulan asap itulah Gunung Bromo. Jadi yang sering dipakai untuk background foto atau yang lain itu adalah gunung yang sebelahnya sebenarnya. Nah, ini kita nggak lewat jalur sebenarnya, tapi agak terasa berat di sini. Nah, ini jadi ketika berat itu ban belakang itu kayak berputar sia-sia ya, itu yang menyebabkan ban kita semakin terperosok jauh ke dalam. Ya, di sini tampak jalan yang ini cukup berat ya. Beberapa teman-teman kita ada yang terjebak. Nah, itu ada yang tertinggal di belakang karena tidak mau jalan motornya.
Nah itu kebetulan pakai Honda ADV. Kesalahannya bukan pada pojoki, tetapi lebih pada tekanan belakang yang kurang, sehingga dia hanya berputar, tidak bisa menekan ke dalam. Nah, terjawab sudah pertanyaan saya selama ini, kenapa banyak motor matic yang mogok di sini. Mungkin kasusnya mirip-mirip seperti itu, namun nggak ada yang dorong, sehingga ketika dipaksa maka komponen di dalam kendaraan bisa rontok, paling tidak van belnya aus atau habis, atau mungkin kalau untuk motor berkopling seperti Vixen dan sejenisnya itu adalah kampas koplingnya yang habis karena dipaksa terus menerus. Nah itu ada warga kencang sekali ya. Nah kita nggak bisa niru ke situ karena mereka sudah ahli di sini. Nah ini sudah mencapai ke tanah padat, dan di sini kita akan nanjak balik ke penginapan kita. Nah di sini untuk nanjaknya pun juga lumayan curam ya di sini. Saran paling tepat adalah naik ke sini adalah gunakan gigi rendah 1 atau 2 dan tidak perlu gaspol. Ketika RPM tetap mau naik, dia tidak perlu digas lagi, yang penting kita nahan sampai dia tetap bisa menuju ke atas. Nah, ini adalah kesalahan yang saya lakukan, yaitu menaikkan gas terlalu tinggi, kemudian ketika oper persneleng dia tenaganya ngedrop lagi. Nah ini tenaganya drop ya, kebetulan ini motornya sedang tidak sehat sebenarnya, kompresinya kurang ya. Jadi lebih baik gigi 1 atau 2 tapi stabil ya, tidak perlu dinaikkan gasnya lebih tinggi. Nah itu tampak bit nyaman sekali naik ya, tidak ada beban sekali bibitnya. Sebenarnya masih banyak yang belum kita explore, tetapi karena waktu kita yang cukup sempit dan kita juga harus balik lagi ke tempat kita ya, maka kita nggak sempat berhenti dan nanti kita langsung menuju ke penginapan kita. Ya kondisi cukup lengang, mungkin besok yang ramai ya, hari Minggu, dan nggak banyak juga tampak toko souvenir di sini, atau mungkin saya nggak tahu tempatnya. Dan kita langsung berkemas karena sebentar lagi sudah waktu kita habis atau check out. ADV. Oke, demikian perjalanan kita kali ini, dan pulangnya kita juga disuguhkan oleh pemandangan yang cukup menyegarkan mata karena semalam kita lihat di sini itu adalah gelap gulita. Nah, kita sempatkan untuk berhenti sebentar ngecek kendaraan, kemudian kita lanjutkan untuk perjalanan pulang. Jangan lupa klik like and subscribe untuk menantikan video-video saya selanjutnya kalau kober ngedit ya, karena banyak sekali video saya yang belum teredit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.